Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana untuk combine atau menggabungkan data menggunakan query di Google Sheet. Oke, di sini kita punya data Januari sampai dengan Desember. Dan saya akan mau menggabungkan datanya di dalam satu sheet yang namanya all. Oke, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe channelnya. Semoga ke depan saya bisa menyajikan materi-materi yang lebih baik. Oke, teman-teman, untuk query di Google Sheet itu sebenarnya mirip sekali dengan query yang di SQL. Oke, karena standarnya sama. Oke. Nah, gimana caranya? Kita langsung tulis di sini query sama dengan query query. Oh iya, bagi teman-teman yang mau coba bareng ya, linknya ada di deskripsi video. Jadi di teman-teman langsung klik file saja, baru setelah itu make a copy atau buat salinan supaya nanti teman-teman bisa edit filenya. Oke? Di sini saya tulis sini tadi query ya, query untuk panggil query-nya query. Kemudian kita kasih masuk di sini, masukkan dulu dari sheet pertama ya, Januari misalnya di sini. Oke. Saya di sheet yang paling atas, di kolom yang paling atas dulu seperti ini. Baru setelah itu saya Ctrl Shift bawah seperti ini ya, dan dia akan otomatis ke bawah ya. Dan di sini teman-teman hapus yang referensi barisnya, biar apa? Biar nanti kalau ada penambahan data baru di bulan Januari, Februari atau lain sebagainya, itu otomatis terbaca oleh query-nya. Oke. Sederhananya seperti ini. Oke. Misalnya selanjutnya saya langsung panggil di sini, kita mulai dari basic saja seperti ini. Select bintang ya. Artinya query, ambilkan saya semua kolom dari Januari sampai dengan bukan Januari, dari sheet Januari di mana kolomnya ada di A1 sampai dengan D. Oke, seperti itu ya. Setelah itu saya kasih satu di sini. Satu itu headernya karena header kita ada di sheet pertama ini, di kolom pertama ini. Oke. Enter seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ini hasilnya seperti ini. Ya, tapi bagaimana kalau kita mau gabungkan semuanya ke sana ya? Caranya cukup mudah, kita kasih masuk dia dalam bungkus di dalam bentuk array ya. Gimana caranya? Saya tarik ini ke bawah dulu biar kelihatan tulisan query kita nantinya ya. Di sini saya masukkan dalam tanda kurung kurawal seperti ini untuk melambangkan array ya. Kurung kurawal, kemudian tinggal di copy deh ini, tinggal diganti nama sheet-nya. Tapi di sini teman-teman langsung titik koma ya di sampingnya, kemudian kasih masuk di sini Jan, ganti jadi Februari ya, Februari. Oke. Setelah itu saya tekan enter. Yap, ini sudah jadi. Nah, kita bisa lihat ke bawah teman-teman, ya ini cuma sheet pertama yang muncul, sedangkan sheet kedua yang Februari itu ada datanya di bawah. Kenapa bisa? Ya karena kita ambil referensi kolomnya tadi semua kolom D yang ini ke bawah, sedangkan ada kolom D yang blank, artinya kosong, belum ada datanya ya. Gimana cara ngakalinya? Di query ada namanya, tampil ke atas dulu. Wow. Oh. Wait. Nah, ada Ctrl Shift atas dulu. Nah, Ctrl Shift atas lagi atau Ctrl Home saja biar langsung ke atas ya. Di sini ada yang namanya, kita panggil di sini di perintah query-nya, kita akan hilangkan kolom yang kosong atau kolom yang tidak ada isinya. Gimana caranya? Tambahkan di sini where call1 ini artinya di mana kolom A ini kalau kosong, kalau di kolom A kosong, maka kita abaikan ya. Where kolom A is not null ya, is not null. Jadi kalau ada isinya dia akan ambil, tapi kalau tidak ada isinya maka dia tidak ambil. Oke? Berarti ini seperti bahasa Inggris biasa teman-temannya, is not null. Tambahkan null seperti ini ya. Oke, ini sudah jadi. Di enter saja dan teman-teman bisa perhatikan di sini
sudah ada data Februari. Kelihatan di sini ada bulan 2. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk Maret sampai dengan Desember ya. Tambahkan di sini saja. Berarti kita kasih masuk apa di sini? Ya, Maret tentunya. Jangan lupa titik komanya. Maret di sini. Kemudian masukkan lagi April, APR ya. Sesuaikan saja dengan nama sheet-nya teman-teman ya. Setelah itu saya kasih masuk di sini Mei di sini. Kemudian masukkan lagi apa ya? Juni ya. Jun, kemudian Julai ya. Julai. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Juli, Agustus, ya. Aug. Kemudian apa lagi? Agustus, September. Oh, saya kasih ke bawah dulu ya biar tidak terlalu panjang ke sana. Oke. Caranya supaya ke bawah ya teman-teman baru langsung Alt Enter aja biar langsung masuk ke bawah. Selanjutnya ini jangan lupa ya tambahkan Oktober, kemudian lowbat laptop saya, November, kemudian setelah itu ya terakhir Desember ya. Desember. Oke. Setelah ini langsung enter aja, teman-teman. Oh, ya. Jadi akan muncul error seperti begitu sedikit ya. Ya itu tergantung koneksi teman-teman ya jaringannya. Oke, karena dia akan proses baca referensinya seperti ini teman-teman ya. Oke, kita bisa ke bawah. Teman-teman bisa lihat ini sudah ada sampai bulan 12. Oke. Selanjutnya apa? Ya, kalau sudah ada datanya seperti ini kan gampang diolah, tidak perlu kita copy satu-satu dan kalau ada penambahan data di setiap sheet ini, teman-teman, itu otomatis langsung terbaca di sini. Jadi, misalnya kita mau buat summary datanya atau buat pivot table, buat dashboard dan lain sebagainya, itu akan sangat memudahkan kita ya, tanpa perlu copy paste satu-satu. Boleh nanti kita coba ini untuk buat pivot table, Ctrl A, kemudian insert di sini. Pivot table, yap, create, ya, keep. Di sini untuk pivot table-nya saya coba hilangkan referensi kolomnya, ya, ke referensi barisnya, maksud saya di D, biar nanti ketika ada penambahan data baru, otomatis terrefresh juga di pivot table-nya. Oke. Oh, nanti boleh juga sebenarnya bisa dibuat dalam bentuk table ya di sini, harusnya ya. Nggak bisa ya? Oke. Kita coba yang begini aja. Baru misalnya kita mau mau lihat revenue berdasarkan kategori, teman-teman bisa klik di sini, di rows ini ya, kategori, kemudian di values-nya kita kasih masuk revenue. Oke. Nah, di sini kenapa bisa kosong ya, 0, ya kosong karena tadi referensinya di sini, referensinya lebih dari yang ada di sini. Oke, gimana caranya? Supaya filter di sini kita tambahkan filter saja di date di sini ya. Kemudian di sini di bawah filter by condition, kemudian pilih yang is not empty. Jadi kalau misalnya datanya kosong itu tidak ditampilkan. Oke. Baru setelah itu klik OK dulu ya. Oke, jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya misalnya kita mau lihat revenue per bulannya. Ya, tinggal di-copy aja yang ini, copy aja. Paste di bawah ini. Kemudian ini tinggal diganti aja jadi kategori jadi date aja ya. Row jadi date seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini, panjang sekali guys. Nah, kita bisa group by berdasarkan month ya. Klik di sini, klik kanan di sini, create pivot date group, ya bisa day month, bisa year month, bisa juga year quarter ya. Kita pilih month saja seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat ini tampil per bulan. Bisa juga
pilih yang lain di sini, misalnya year month, ya misalnya tampilkan 2024 Januari sampai 2024 Desember seperti ini. Oke, dan ini bisa kita buatkan chart lain sebagainya, atau kita modif ke sesuatu yang lebih menarik, teman-teman ya. Oke, misalnya saya buatkan chart, line chart misalnya seperti ini. Oke, dan otomatis langsung seperti ini. Ini hilangkan dulu biar tidak terbaca, ini bisa dihilangkan di referensi di atas ya. Saya klik di sini. Setup sini. B22 bisa diganti jadi B21 aja seperti ini, ya jadinya seperti ini. Atau teman-teman B22 tetap B22, oke. Tapi di sini saya klik di sini lagi, oh di sini di pivotnya ya. Di pivotnya show total, misalnya kita hilangkan show totalnya di sini ya. Oke, jadi kelihatan kita bisa remove totalnya jadi otomatis seperti ini. Nah, ini juga bisa kita ganti chartnya ke chart yang lebih keren lagi misalnya. Misalnya kita buat yang ini. Oke, ya sama aja sebenarnya. Tergantung dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, teman-teman. Ini saya tunjukin, saya lagi bikin dashboard Google Sheet. Oke, mana ya? Iya, oke. Mana. Ya, datanya agak besar sekali, berat ya. Ini, ya, ini dashboard saya buat di Google Sheet juga, dan ini sudah full menggunakan query ya. Coba teman-teman lihat di sini query-querynya ya sudah ke level yang lebih tinggi ya teman-temannya, dan ini sudah dashboardnya sudah dinamis sekali, jadi ketika kita pilih misalnya seperti ini, itu otomatis terupdate di bawah sini ya. Ini karena jaringan saya agak kurang bagus ya, jadi agak lama ya, dan ini teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini, itu berubah ya. Oke teman-teman, ya ini berubah lagi. Oke, ya. Oke teman-teman, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada masukan, kritik, saran, jangan lupa di drop di kolom komentar, atau rekomendasi judul video yang akan saya bawakan buat teman-teman. Misalnya ada yang kebingungan tentang Excel, kemudian SQL, Google Sheet, dan yang berkaitan tentang data, boleh di drop di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.